dua narasumber, sahabatku Ibu Evi Risa dan Bapak Danang Sasongko. Pak Danang, selamat pagi, dan Bu Evi. Para mitra kerja di Badan Kesatuan Bangsa, ada PKK, DPW, FKPT, FKUB, FKDM, dan PTWK, serta FPK. Wah, tentu semua sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan bagaimana situasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu para peserta yang berbahagia di webinar ini, kami ucapkan terima kasih untuk dapat waktu dan kesediaannya untuk dapat hadir di tempat ini. Ada dua hal yang menarik dalam proses bagaimana kita tetap mengajukan sebuah ajuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertama adalah bagaimana anak itu sebagai objek harus terus tumbuh dan kembang. Karena situasi tumbuh dan kembang, anak-anak kita harus dilindungi dari aspek kekerasan yang tentunya memberikan dampak negatif yang luas bagi tumbuh kembangnya anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya senantiasa harus diasuh, dijaga, serta dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, diskriminasi dari kehidupan seorang anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa ke depan dan mengisi pembangunan. Seringkali kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis. Ini yang terberat adalah kekerasan psikis. Kekerasan seksual, penetralan dan perlakuan kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan dalam. Kenapa kita memperhatikan lingkungan dalam? Karena lingkungan dalam ini merupakan sebuah komunitas yang selalu berinteraksi antara anak, orang tua di dalam, karena ini adalah sebuah manajemen keluarga, maka manajemen keluarga harus selalu dipupuk. How to manage? Bagaimana menggerakkan? Bagaimana fungsi peran seorang ayah? Bagaimana fungsi peran seorang ibu? Dan bagaimana fungsi peran seorang anak? Banyak faktor yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami kekerasan. Tuh bayangin, banyak faktor Bapak Ibu sekalian. Kenapa faktor-faktor itu menjadi analisa kita? Faktor adalah berdasarkan persepsi mereka yang belum tentu sama. Banyak permasalahan kekerasan perempuan dan anak di tengah masyarakat kita karena faktor-faktor ketidaksetaraan. Untuk itu kepada narasumber kami mohonkan untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bagi peserta webinar ini untuk dapat menangkap bagaimana proses edukasi soal kekerasan ini menjadi inherent, masuk ke dalam diri masing-masing untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita berpikir bagaimana banyak permasalahan kekerasan perempuan dan anak di tengah masyarakat dan kehidupan rumah tangga menyebabkan pentingnya edukasi, sosialisasi. Oleh sebab itu, Gubernur kita mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 36 tahun 2020 tentang penyuluhan, pencegahan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya, Gubernur kita begitu konsen terhadap tumbuh kembangnya anak dan lingkungan keluarga yang sehat demi keluarga yang sejahtera untuk mengisi pembangunan di DKI Jakarta. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan berbagai kebijakan yang dituangkan melalui program dan berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan dan harus dilakukan secara komprehensif dan dilaksanakan secara kontinu serta melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Untuk itu, meeting Zoom ini mengundang berbagai elemen masyarakat, contohnya FPK, FKDM,
dan unsur-unsur lain yang dapat kira-kira memberikan sumbangsi bagi bagi tersebarnya pemahaman tentang kekerasan anak di lingkungan keluarga. Kegiatan ini tentunya diselenggarakan oleh Pemda DKI dalam rangka mewujudkan hak perempuan dan anak. Apa yang menjadi hak-hak mereka itu harus diterjemahkan secara konkret. Kita ini di dalam webinar, mudah-mudahan nanti para narasumber akan memperkaya sebagainya fungsi-fungsi dari keluarga dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, mari kita bersama-sama merentangkan tangan, merentangkan pemikiran, bagaimana situasi pengembangan arus pencegahan bagi kekerasan perempuan dan anak. Sekali lagi, kita mohon kepada unsur masyarakat, contohnya FKPT, FKDM, PKK, Dharma Wanita, PPWK, harus tampil ke depan, memberikan warna baru bagi sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak. Sekali lagi, kami Pemda DKI meminta tolong kepada seluruh jajaran kita untuk tetap kuat dan bersatu di dalam mengembangkan pemahaman, mengembangkan satu pemikiran bahwa Jakarta suatu hari akan terhindar, akan mengecilkan proses kekerasan perempuan dan anak. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi ASN dan mitra kerja tahun 2020, saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi acara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Acara akan dilanjutkan dengan seminar webinar yang akan dipandu oleh moderator Bapak Muklisin dan Bapak Zazuli. Atas nama Panitia Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di suasana yang sangat dingin, namun di ruangan ini terasa hangat dengan kebersamaan hadir bersama-sama di dunia maya dalam acara di webinar sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi ASN dan mitra kerja tahun 2020. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menghangatkan suasana. Ketika saya tanya apa kabar, mohon dijawab dengan lantang dan semangat. Mari jawab sama-sama, sehat, sukses, bahagia. Ya, mudah-mudahan dengan gelora dan semangat awal, ketika saya tanya apa kabar, jawab dengan lantang, sehat, sukses, bahagia. Akan menambah power kita, lebih semangat dalam acara webinar pada pagi hari ini. Oke, kita sama-sama semangati diri kita sendiri. Apa kabar semuanya? Sehat, sukses, bahagia. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, hadir semua dalam acara partisipasi ini ada 100 lebih. Dan juga penonton ini ada nonton bareng bersama di kantor. Ada Kesbangpol Barat itu penuh semuanya.
dan juga dari Kesbangpol 5 wilayah kota dan provinsi. Di provinsi juga penuh, ada 20 orang pancaran mata menonton dalam acara pada pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian dari mitra Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, ada FPK, ada FKDM, ada PPWK, Dharma Wanita, PKK, dan FKPT, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Tadi saya lihat ada yang dari Lampung, dan juga ada Pak Asril Wijaya hadir juga. Ya, kesempatan pagi hari ini saya akan memandu acara. Izinkan ada dua narasumber kita. Dua narasumber kita ini akan memberikan informasi. Yang pertama yaitu Ibu Evi Lisa dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Dan juga ada Pak Danang Sasongko dari Sekjen Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Nah, untuk itu mari kami berikan kesempatan kepada dua narasumber, diawali dengan Ibu Evi Lisa untuk memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Ibu Evi, sudah hadir Ibu Evi? Siap, Pak Jazuli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa menyemangati dan juga mensosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak. Mudah-mudahan ASN dan mitra kerja dari Kesbangpol Provinsi DKI bukan sebagai contoh orang-orang yang berbuat kekerasan, tetapi menjadi orang-orang yang menjadi pencegahan. Nah, mohon keilmuannya dan informasinya apa saja sih yang harus dicegah dan faktor-faktor apa saja yang membuat orang itu berbuat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Evi Lisa dengan waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Jazuli atas waktunya. Mohon izin mungkin kepada host, saya boleh dijadikan co-host. Saya mau share screen sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufan Bakri dan jajarannya selaku Kepala Badan Kesbangpol. Yang saya hormati narasumber Bapak Danang Sasongko. Kak Danang ini teman saya juga, guru saya juga. Dan yang saya hormati para peserta pada hari ini, saya lihat saya dapat informasi tadi dari ASN lingkungan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, termasuk di tingkat wilayah kota dan kabupaten, dari Dharma Wanita Persatuan, dari unsur PKK juga, FKDM, KKUB, PPWK, dan FPK. Ini saya lihat tadi ada yang nobar nih nonton bareng. Mohon tetap jaga jarak. 3M-nya, disiplin 3M-nya. Ada juga tadi yang sambil nyetir. Mohon hati-hati di jalan. Selamat sampai ke tujuannya. Baik, sebelum saya memulai terkait penyampaian materi atas permintaan Kesbangpol. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat bertemu secara virtual, tatap layar pada kegiatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan ASN maupun mitra kerja dari Kesbangpol. Mungkin izin Pak Taufan atas Kepala Dinas PPAPP juga menyampaikan permohonan maaf yang
Jogjanya beliau ingin hadir, ingin menyampaikan materi pada hari ini, cuma pada waktu yang bersamaan beliau harus menghadiri kegiatan yang hampir bersamaan juga dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional. Kalau khusus DKI kami mencantumkan juga, mengikut sertakan juga kekerasan terhadap anak. Jadi rangkaian kegiatannya, kick off-nya sudah dimulai tanggal 25 November kemarin, sudah beberapa pagi dan sore, pagi dan siang, dan juga harus membuka kegiatan pelatihan pos sahabat perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kami dalam rangkaian kampanye ini ada tinggi. Baik, Bapak Ibu, saya boleh dijadikan co-host? Oh, sudah ya. Apakah sudah terlihat Pak Jazuli di layar? Lalu mungkin sudah ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesbangpol yang telah mengundang kami pada hari ini untuk berbagi informasi terkait pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Saya lihat di sini banyak peserta yang mungkin sudah pernah mendapatkan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mari pada hari ini kita jadikan sebagai refreshment untuk ilmu-ilmu ataupun informasi terkait kekerasan perempuan dan anak yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Baik, terkait kekerasan perempuan dan anak, mungkin kita akan bicara di awal bagaimana komitmen negara dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sampai munculnya Ingup pada Ingup nomor 36 tahun 2020 tentang sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan ASN. Mungkin pertama di tingkat nasional yaitu ada Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak, maupun Undang-Undang nomor 12 tahun 2017 tentang ratifikasi Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Selain itu juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang nomor 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan masih banyak sebenarnya yang terkait perlindungan perempuan dan anak. Nah, bagaimana dengan komitmen di pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mungkin pertama dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan ada beberapa pergub yang mungkin pada saat ini tidak akan saya bacakan satu persatu. Ada pergub, ada kekgub, ada ingub, dan yang terakhir ada terkait kegiatan kita pada hari ini yaitu Inggup nomor 36 tahun 2020 tentang penyuluhan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang ini merupakan salah satu
satu kegiatan strategis daerah KSD nomor 13. Jadi ada beberapa kegiatan strategis daerah di Provinsi DKI Jakarta, yang salah satunya di nomor 13 itu terkait perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini ada sekitar 25 rencana aksi, ada sekitar 15 OPD yang turut bertanggung jawab atas 25 rencana aksi tersebut. Jadi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah DKI Jakarta terkait pencegahan maupun penanganan kekerasan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, bagaimana KSD-nya seperti apa? KSD ke-13, perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada 25 rencana aksi, mulai dari penyediaan sarana informasi KIE, yang kalau pada masa pandemi ini kami menyebarluaskannya melalui media virtual dalam jaringan. Jadi mungkin kita semua tahu banyak hal-hal yang harus kita formulasikan ulang bentuknya. Jadi pada tahun 2020 ini kita menyebarkannya melalui media virtual, kanal-kanal yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ada juga menjadi kewajiban penanggung jawabnya Dinas Kominfotik, Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja. Nah, ada ini di rencana aksi 6, ada penanggung jawabnya adalah BKD yang terkait pada hari ini yang kita lakukan. Di salah satunya di Kesbangpol yang dilakukan juga oleh OPD-OPD yang lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, sampai dengan di rencana aksi 11 ini ada kampanye dalam membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, yang pada hari ini yang telah saya sebutkan di awal tadi, pada 16 hari ini, mulai tanggal 25 November kemarin, kita sudah mulai kampanye selama 16 hari, walaupun harusnya kita harus terus sepanjang tahun tidak melihat 16 hari, harus tetap berkampanye untuk melindungi perempuan dan anak khususnya di DKI Jakarta. Nah, kenapa 16 hari itu dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember? Karena kita ingin menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk khusus DKI dengan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pada tanggal 10 Desember itu merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Jadi itulah kenapa disebut 16 hari, karena itu kita ingin menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan banyak rencana-rencana aksi lainnya, baik itu terkait penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang nanti izin pada hari ini juga saya akan mencoba menyampaikan apa saja sih layanan yang ada di DKI Jakarta terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk juga penanggung jawabnya ada dari Dinas Kesehatan, bagaimana dengan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi bahwa PPT Bunga Tanjung yang ada di RSUD Tarakan, salah satu mendapatkan inovasi pelayanan terkait kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit. Dan juga terkait pelayanan visum, pelayanan mindikolegal, terkait layanan rumah aman yang merupakan penanggung jawab dari Dinas Sosial. Kita sudah di DKI Jakarta sudah memiliki rumah aman, tapi mohon jangan ditanya di mana rumah amannya. Kalau saya sebutkan, saya juga memang tidak tahu, kami juga tidak tahu di mana rumah aman, karena memang harus benar-benar aman. Selanjutnya yaitu rencana aksi lainnya, mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti akan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu
terkait materi yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi ada sekitar 25 rencana aksi yang menjadi tanggung jawab beberapa OPD, dan ini kegiatan strategis daerah ini tertuang dalam RPJMD DKI ada di bab 9. Jadi ini memang harus benar-benar kita serius melaksanakannya. Jadi menjadi kegiatan strategis di daerah. Dan ini terus dimonitoring bagaimana pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali oleh Biro Kesos, tim gubernur, dan yang lainnya. Nah, mungkin terkait kekerasan perempuan dan anak ada beberapa pengertian yang perlu kami sampaikan. Mungkin kalau secara substansi, secara spesifik nanti ada narasumber, Kak Danang Sasongko yang luar biasa juga terkait kiprahnya nih terkait perlindungan anak khususnya. Nah, terkait KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Ini menurut pengertian ini menurut Undang-Undang Pencegahan KDRT. Nah, selanjutnya bagaimana pengertian kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi di sini ada penekanan di sini timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu terkait gambaran tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Selanjutnya ada beberapa kalau terkait kekerasan perempuan dan anak juga kita harus beberapa yang perlu kita pahami juga, pengertian apa itu korban, apa itu yang termasuk dalam lingkup rumah tangga maupun pengertian anak itu sendiri. Kalau korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Nah, lingkup rumah tangga itu ada di mana saja, suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan apa itu anak? Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi setelah ini kita harus paham bahwa ini sering banyak misinformasi terkait pengertian anak. Kalau ini sudah berdasarkan pengertian dari yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti anak yang seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Bagaimana kalau ada anak, usia anak, ini masih banyak terjadi juga yang dia masih usia anak, masih di bawah 18 tahun, tapi sudah menikah. Apakah itu masih tetap dikatakan anak? Ya, masih Bapak Ibu, masih tetap dikatakan anak. Jadi tidak melihat statusnya menikah atau belum menikah. Selagi dia masih belum berusia 18 tahun, dia masih anak. Masih berlaku bagi dia Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dia sedang dalam berhadapan dengan hukum, masih ada istilahnya sistem peradilan pidana anak, jadi masih tetap di bawah undang-undang, dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nanti mungkin Kak Danang Sasongko nih yang akan lebih detail menjelaskannya. Baik, selanjutnya yaitu kekerasan bisa terjadi di mana saja Bapak Ibu. Dan pelakunya bisa siapa aja. Bisa orang tua, keluarga, atau saudara,
guru atau dosen, tetangga, teman sebaya, pasangan, atasan juga, dan biasanya adalah orang-orang yang terdekat. Dan bisa terjadi di mana saja, rumah atau lingkungan sekitar, sekolah, kampus, tempat kursus, rumah ibadah juga, tempat kerja juga. Nah, tempat kerja ini sering terjadi nih, karena ada biasanya, walaupun secara umum juga terjadi di lingkungan rumah tangga, biasanya ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, itu misalnya antara atasan dan bawahan, atau ada antara sesama rekan kerja juga, itu kan adanya lingkungan kerja yang sangat keras, bisa jadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan di lingkungan kerja. Bisa terjadi di tempat publik seperti di mal, di taman, dan lain-lain. Terjadi juga di sarana transportasi, dan pada saat ini juga selama masa pandemi juga rata-rata sebagian besar dari kita menggunakan media online, dan mulai tinggi juga kekerasan di dunia maya. Nah, ini jadi banyak bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Itu kita harus lebih hati-hati lagi. Nah, ini mungkin saya akan sekilas saja jenis-jenis kekerasannya, yaitu ada kekerasan fisik seperti memukul, mengunjang-unjang secara keras, mencekik, menggigit, dan lain sebagainya. Ada kekerasan psikis juga seperti mempermalukan, penghinaan, penolakan, mengatakan bodoh, malas, nakal, dan membentak, dan lainnya. Yaitu selanjutnya kekerasan seksual seperti memaparkan kegiatan perilaku seksual, memegang, meraba bagian rahasia tubuh, melakukan dan memaksa kegiatan seksual dengan penyalahgunaan untuk pornografi, melakukan pencabulan, melakukan persetubuhan terhadap anak, dan ada penelantaran. Selanjutnya selain jenis-jenis kekerasan fisik, psikis, kekerasan Oke. Mungkin ini saya sama tidak bisa bergerak. Nah, mungkin ini akan saya lewatkan. Ada hal yang penting, mungkin Kak Danang nanti akan lebih detail ya, Kak Danang ya, tentang kekerasan-kekerasan, karena ada informasi penting. Mungkin akan saya lewatkan juga. Ini mungkin dampaknya nanti bisa Kak Danang, siklus KDRT. Nah, ini mungkin ada kekhasan nih untuk kekerasan dalam rumah tangga. Ini ada kekhasan, ada yang disebut dengan siklus KDRT, yang ini sering berulang, mulai adanya ketegangan, mungkin dari yang awal yang ringan-ringan, muncul kekerasan, penyesalan, biasanya ini terjadi nih, penyesalan, bulan madu, minta maaf, muncul lagi konflik lagi. Jadi ini makin lama bisa, kalau tidak segera diputus, ini makin lama bisa makin meningkat kekerasannya yang akan berdampak bagi korban tentunya. Nah, jika ada terjadi kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, Bapak Ibu bisa mungkin tadi seperti Pak Taufan menyebutkan, insya Allah di lingkungan ASN Kesbangpol tidak ada menjadi pelaku ataupun korban ya. Tapi jika Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan anak, bisa melaporkannya kepada kami melalui UPT P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai lembaga layanan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini penting kami sampaikan karena masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait akses layanan ini. Dan ini mungkin visi misinya, tujuannya pastilah sejalan dengan visi misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, karena sudah tertuang juga dalam kegiatan strategis daerah. Nah, siapa saja yang bisa menjadi klien P2TP2A, yaitu korban kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, seksual, fisik maupun psikis, TPPO, eksploitasi seksual, perundungan ataupun bullying. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa masih banyak yang tidak berani untuk melapor? Ya ini karena ibarat fenomena gunung es, kekerasan itu
yang terlaporkan kepada kami itu masih kami anggap masih tidak sebanyak yang terjadi di masyarakat, karena ada beberapa anggapan bahwa masih malu, masih merasa itu aib, takut dengan ancaman, khawatir akan masa depan, dan sebagainya. Jadi kekerasan perempuan dan anak ini ibarat fenomena gunung es, Bapak Ibu. Padahal melapor itu penting karena korban akan mendapatkan layanan pemulihan, keluarga akan mendapat penguatan dan dukungan, diberi informasi mengenai langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sampai mencegah keberulangan terjadinya peristiwa pada korban-korban lainnya. Nah, ini ada kami titip kepada Bapak Ibu peserta yang hadir, ada layanan nomor-nomor penting yang ada di Provinsi DKI Jakarta terkait layanan perempuan dan anak. Bisa langsung datang ke UPTP 2 TP2A di Pulau Gadung, bisa telepon 112. Kita mempunyai hotline juga, bisa WhatsApp, SMS maupun telepon di 0813 176 17622, atau bisa datang langsung di pos pengaduan di 5 wilayah. Ini Bapak Ibu ada, ini pos-pos pengaduannya memang baru 19, bila dibandingkan jumlah kekerasan yang ada di DKI Jakarta itu masih jauh, masih sangat jauh untuk bisa menjangkau melalui pos-pos yang ada di 5 wilayah kota. Nah, selain di pos-pos pengaduan, kita juga mengakses pengaduan melalui pos Sahabat Perempuan dan Anak, kerjasama dengan moda transportasi, Transjakarta, MRT maupun LRT. Kalau Transjakarta ini ada petugas-petugasnya yang sudah terlatih, termasuk MRT dan LRT ini ada di stasiun yang tercantum di layar ini. Transjakarta ada 19 halte, MRT ada 13 stasiun, LRT ada 6 stasiun. Ini mungkin alur pelayanannya di DKI, di UPTP 2 TP2A, mungkin bisa dilihat, nanti juga bisa dibaca masing-masing apa saja nih yang ada di UPTP 2 TP2A, mulai penerimaan pengaduan sampai rujukan ke rumah aman, dan semua ini gratis dalam arti dibiayai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta. Ini bentuk-bentuk layanannya apa saja, layanan psikologisnya apa saja, layanan hukumnya apa saja, penerimaan pengaduan dan pendamping korban itu apa saja. Nah, ini mitra-mitra kami, jadi semuanya kami ingin Bapak Ibu yang di organisasi masyarakat, mitra Kesbangpol, kita ingin mengajak bersama terkait pencegahan maupun perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, selama pandemi kami juga melakukan pelayanan baik secara online dan bisa tatap muka langsung, tapi dengan tetap menggunakan, menerapkan protokol dasar dari pandemi COVID-19. Ini alur-alur pelayanannya yang ada di UPTP 2 TP2A. Ini mungkin gambaran sampai dengan Januari Oktober 2020 ini ada sekitar 812 orang. Ini klien kami, ada jenis kekerasannya, KDRT yang masih paling tertinggi. Ini gambaran kasus di 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu juga. Bapak Ibu, ini data klien kami yang melapor dari pos pengaduan sekitar 20% untuk tahun 2020, datang langsung 525. Nah, mungkin perlu sedikit izin Pak Jazuli, mungkin kenapa pos pengaduan kalau dibandingkan tahun lalu lebih hampir mendekati 50% pos pengaduan, karena selama masa pandemi ini dan RPTRA ditutup, karena pos pengaduan ada di RPTRA sebagian besar itu kami tutup, jadi pos pengaduan kami tarik ke pusat, dan saat ini juga sementara ada di suku dinas PPAPP wilayah kota. Jadi ada sekitar menurun hampir separuhnya dari yang tahun lalu, karena sebagian masyarakat kita itu lebih, kalau berdasarkan analisa kami, lebih familiar datang langsung daripada menggunakan fasilitas online, karena bisa kita lihat nih persentase dari yang online lebih sedikit dibandingkan yang datang langsung.
Jadi untuk itu kami juga sedang berusaha mengkaji lagi bagaimana agar pos pengaduan dalam kondisi pandemi ini RPTRA masih ditutup, masih dibatasi fasilitasnya. Kami akan berusaha, akan kami kaji lagi bagaimana bisa kembali pos pengaduan ini dibuka. Nah, ini Bapak Ibu tanggung jawab kita selaku masyarakat, ternyata ada di amanah Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk jika terjadi atau mendengar, melihat kekerasan. Jadi ini nanti bisa detail lagi oleh Kak Danang. Ini juga termasuk jika terkait perlindungan anak diamanahkan juga dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus lebih peduli, mendengar, beri informasi, cari bantuan. Jadi informasi-informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu bisa jika ada terjadi kekerasan di lingkungannya, di saudara terdekat atau lingkungan sekitarnya, bisa kita lebih peduli, dengar dan cari bantuan kalau sampai jadi jangan sampai ada lagi pembiaran jika terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak. Nah, bagaimana jika kita sendiri yang mengalami kekerasan? Ini ada beberapa tipsnya yang bisa dilakukan kalau sebagai korban. Nah, ini jika melaporkan diri sendiri ke P2TP2A, jika melaporkan orang lain, ini mohon juga ada beberapa poin penting yang harus kita siapkan. Nah, mungkin ini terakhir, ini pola hidup kita selama pandemi, semua bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar di rumah, belanja dari rumah, aktivitas keluarga di rumah, aktivitas sosial di rumah. Namun sebagian terutama perempuan dan anak belum tentu rumah itu menjadi tempat yang aman. Namun untuk itu marilah kita menjadi sahabat perempuan dan anak, bantu mereka segera laporkan jika terjadi kekerasan pada perempuan dan anak melalui UPT, hubungi UPT P2TP2A DKI Jakarta dengan nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terakhir mungkin ada beberapa informasi terkait tips-tips pencegahan, bagaimana penanganan kekerasan perempuan dan anak maupun informasi lainnya ada di media sosial kami, ada di channel YouTube-nya Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Silahkan subscribe, silahkan follow media-media sosial sehingga kita dapat berbagi, dapat mendapatkan informasi khususnya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Mungkin itu Pak Jazuli, mohon maaf bila waktunya melebihi. Mungkin itu yang dapat saya bagi pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi, di mana materinya sangat luar biasa, karena yang mungkin kita tidak tahu menjadi tahu, dan mungkin menjadi catatan buat kita semua yang ingin bertanya. Silakan di chat, sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Namun kita akan break terlebih dahulu, kita akan melihat tayangan Tari Bina Kemuning. Kami persilakan kepada Tari Bina Kemuning, kita saksikan bersama-sama.
Ya, kita beri aplaus yang meriah. Ya.